sebelum lanjut videonya, jangan lupa untuk subscribe dan juga jangan lupa untuk aktifkan loncengnya. Videonya kita masih di sesi warrior di part ke-9. Part ke-9 masih di sepatu warrior, cuma dengan yang model berbeda. Ini modelnya yang low cut, warrior Venus yang low cut. Modelnya sama dengan yang high cut, cuma bedanya dari potongan. Seperti biasa ya, antara low cut dan high cut itu bedanya cuma potongan saja ini. Untuk bahan sama, bahan insole, outsole dan outsole dan midsole-nya sama. Model ini juga sama, half moon. Bahan udah pasti ini sama. Untuk lebih jelasnya mungkin ini ya, tampilannya seperti ini. Nah, kanvasnya lembut kan, kelihatan nggak kanvasnya lembut. Terus bagian depannya kayak gini nih, ada bulan sepotongnya di sini. Outsole-nya di sini, gini ya, bentukannya. Seperti ini ada warriornya, apa sih sebutannya tuh lupa ini. Warrior, ini warrior, tulisan warrior. Tapi yang pakai tulisan aksara sambung ya, sama logo orang panah. Nah, warrior logo panah ini, orang panah ini. Untuk talinya ini memang beda ya. Untuk yang sepatunya yang premium, model premium dari warrior itu kan ada yang tadi ya, yang model ini yang high cut-nya. Talinya beda. Ini lebih carang-carang gitu, lebih transparan. Cuma dari kekuatan ini lebih kuat ya. Lebih kuat. Yang sebelumnya juga yang biasa kuat, cuma disesuaikan dengan sekali lagi harga ya. Ada harga, ada kualitas. Warrior memang berkualitas, cuma memang disesuaikan dengan budget mulai dari yang low budget sama yang memang budgetnya lumayan tinggi. Ini harganya 189, 190 lah, 190.000 atau 200.000. Tapi kita jualnya lebih murah di online itu, kisaran harganya segini. Harga di online tuh segini ya. Lubang hawa udah pasti ada, ini juga ada lubang hawanya. Terus insole-nya juga sama dijahit ya. Kelihatan nggak jahitannya, kelihatan nggak? Oke. Ininya tuh pinggiran insole-nya dijahit ya. Jadi lebih bagus ya. Nggak cuma luarnya yang bagus, tapi dalamnya juga bagus ya. Cuma ini kekurangannya tuh ini nggak bisa dilepas insole-nya. Cuma disesuaikan dengan ini tali, karena talinya bisa dilepas, lidahnya bisa diangkat. Jadi kalian kalau nyuci tinggal buka gini aja. Ukuran ini untuk anak dan dewasa. Kalian disesuaikan dengan panjang telapak kaki yang ada di deskripsi produknya nanti ya. Di online tuh, oh iya ini sekali lagi ya, buat kalian notice ya. Kalau kalian beli sepatu itu disesuaikan dengan panjang telapak kakinya. Mau anak ataupun dewasa disesuaikan dengan panjang telapak kakinya. Jangan nanya kayak gini, Kak untuk anak SD kelas 6 itu size berapa ya? Nanti kita rekomendasikan misalkan size 38 atau 37, kalian nanti komplain lagi. Kok Kak sepatunya kebesaran ya? Karena memang size anak-anak tuh dalam dalam satu angkatan itu pasti ukuran kakinya beda-beda ya. Ada yang berapa senti, ada yang 20 senti, ada yang 23, 25 gitu. Beda-beda. Jadi disesuaikan itu dengan panjang telapak kakinya. Untuk size chartnya ada di sini. Ini size chartnya ya. Jadi kalian disesuaikan dengan panjang telapak kaki yang ada di size chart ini. Jangan nanya, Kak untuk kelas 6 pakai size berapa? Untuk SMP kalau size berapa? Itu jangan nanya seperti itu, karena itu ukurannya nggak pasti ya. Mungkin bisa aja ada yang sesuai, cuma pasti ada aja yang nggak sesuai. Maka dari itu sesuaikan dengan panjang telapak kaki. Terutama untuk sepatu kanvas seperti ini, karena biasanya ini sepatunya lebih besar, lebih panjang dari sepatu standarnya. Misalkan standarnya 38 biasanya cukup, terus tiba-tiba pakai yang ini biasanya longgar. Makanya disesuaikan dengan panjang telapak kaki. Karena sepatu ini kanvas bukan busa. Kalau yang sepatu yang berbusa atau spons kayak sepatu running, pasti ukurannya ngepas karena memang harus fit kan, harus
ngepas banget dengan ukuran kakinya. Anak-anak juga suka nonton sepatu kayak gini karena apa ya? Anak-anak zaman sekarang tuh udah mulai tahu fashion. Dikasih sepatu yang biasa aja pasti nggak mau sekolah. Pasti anak tuh sekarang dikasih sepatu yang modelnya lain dari yang lain atau modelnya jadul, pasti pada nggak mau sekolah, terutama untuk anak SMP sama anak SD. Anak SMP sama anak SD, makanya kita dalam membeli sepatu itu harus dipilih dengan kesukaan anak kita ya. Tapi juga disesuaikan dengan lingkungan di sekolahnya. Kalau anak sekolah, mulai dari warna, model, itu harus disesuaikan. Jadi kalian harus koordinasi dengan pihak sekolah juga. Pak, kalau model sepatu kayak gini bisa nggak? Ke gurunya. Kalau misalkan, oh bisa, kalian langsung check out. Tapi dengan kualitasnya yang bagus. Kalau model sepatunya kanvas hitam putih, kalian belinya Warrior. Karena bahannya memang bagus ya. Tahan lama, awet, kuat bertahun-tahun. 2 sampai 5 tahun Warrior tuh kuat, saya yakin. Kalau penggunaannya berat, seperti dipakainya lari, olahraga, terus terutama yang paskibra, pramuka, basket, pakai sepatu Warrior tuh pasti paling lama itu tahannya kisaran 1 sampai 2 tahun. Karena yang boros tuh biasanya kalau olahraga tuh ininya ya. Bukan kainnya, bukan bagian ininya, tapi bagian ininya. Biasanya habisnya di sini karena dipakainya olahraga. Kalau yang paskibra pasti rata ini habisnya. Karena saya juga eskulnya paskibra ya dulu. Keramik. Karena saya juga eskulnya paskibra dulu, jadi yang habis tuh pasti ininya. Ini dan yang paling parah tuh di sini. Kalau yang olahraganya basket, volley sama lari, biasanya ini yang habisnya. Yang habisnya ini. Kalau yang apa ya? Ya yang pramuka paskibra pasti habisnya rata semua. Dari ujung sini sampai ujung sini karena olahraganya tuh kan bukan olahraga. Jalannya tuh kan apalagi langkah tegap maju jalan tuh wah bikin boros sepatu sebenarnya. Mungkin videonya udah sampai di sini aja ya.